Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Pinten menaklukkan Panji Surawilogo. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Tetapi menghadapi serangan itu memang tidak ada pilihan lain untuk mengerahkan segenap kemampuan dan tenaga untuk bergeser menghindar sambil menangkis senjata lawannya. Namun senjata lawan yang menyerangnya dengan derasnya itu seolah-olah telah digerakkan oleh napas maut. Betapapun juga Panji Surawilogo berusaha, namun senjata itu masih sempat menyentuh dan melukai di keningnya. Walaupun tidak parah, tetapi darah yang menitik dari luka itu dan terusap oleh tangan kirinya membuat jantung Panji Surawilogo seperti berhenti. Bromodoro tertegun sejenak. Ia kecewa bahwa serangannya masih juga dapat dihindarkan. Meskipun menyentuh kening, tapi luka yang kecil itu telah memberi sedikit harapan untuk memenangkan pertempuran. Luka di kening Panji Surawilogo bagaikan minyak yang disiramkan ke api yang menyala di dada Panji Surawilogo. Kemarahan yang muncak telah mendorongnya untuk bertempur semakin garang dan kasar. Serangan-serangannya datang beruntun seperti gelombang di Laut Selatan. Bromodoro kemudian menjadi semakin terdesak ketika ia mengulangi serangannya yang menghentak dan dengan gerak yang tipuan. Ternyata Panji Surawilogo telah menjadi waspada. Bahkan ketika Bromodoro gagal mengulangi serangannya itu, tiba-tiba saja Panji Surawilogo telah menyerangnya dengan tata gerak yang tidak disangka-sangkanya pula. Dengan bergeser selangkah ke samping, Panji Surawilogo tiba-tiba saja merendahkan dirinya. Senjatanya langsung menusuk lurus ke lambung Bromodoro. Meskipun Bromodoro dapat menghindar dan dengan ayunan senjatanya memotong serangan itu, namun ia terkejut ketika tiba-tiba saja Panji Surawilogo melenting dan menyambar pundaknya. Tidak ada cara lain daripada melompat surut sambil merendah untuk menghindarkan serangan yang mungkin akan terjulur melanjang. Namun Panji Surawilogo menarik senjatanya dan sekali lagi meloncat sambil menjulurkan ujung senjatanya mengarah dada. Bromodoro tidak dapat berbuat lain, ia hanya dapat berusaha menangkis serangan itu. Namun serangan berikutnya ternyata telah mengakhiri perkelahian dahsyat itu. Dengan cepat Surawilogo menarik senjatanya dan merubah arah serangannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong Bromodoro dari serangan maut. Ketika ujung senjata Surawilogo kemudian membelah perutnya. Yang terdengar kemudian jerit nyaring, senjata Bromodoro terlempar beberapa langkah daripadanya. Dengan kedua tangannya Bromodoro menahan isi perutnya yang hampir tertumpah lewat goresan yang agak dalam dan lebar. Namun ia tidak dapat bertahan terlalu lama. Sejenak kemudian ia pun terhuyung-huyung dan terkapar di tanah. Pinten malingkan wajahnya, ia bergeser selangkah menjauh. Yang didengarnya kemudian adalah geram Panji Surawilogo yang sedang dibakar oleh kemarahannya. Dengan kasarnya Panji Surawilogo menyentuh tubuh Bromodoro dengan kakinya. Kemudian tatapan matanya yang liar segera beredar ke seluruh bagian halaman. Dalam pada itu Ki Dangalit yang melihat kematian Bromodoro menggeram. Kemarahan yang tiada tertahankan lagi telah menyatu di hatinya. Namun ia tidak dapat berbuat sesuatu karena ia masih terikat perkelahian dengan Sangkan yang ternyata tidak dapat diabaikannya. Gila! Tiba-tiba Ki Dangalit berteriak sekeras-kerasnya untuk melontarkan pepat di hatinya. Aku akan membunuh semua orang, semua
termasuk perempuan-perempuan yang ada di dalam istana ini. Sangkan yang melawannya dengan sengit tiba-tiba saja telah menjawab, "Jangan berteriak-teriak, Ki Dangalit. Sebaiknya kau mempergunakan ilmumu untuk bertempur, bukan mulutmu untuk sekedar menakut-nakuti." Sementara Panon yang tidak banyak mengeluarkan perkataannya bertempur melawan Kuda Rupaka yang ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Hanya karena latihan yang matang sajalah maka Panon dapat bertahan. Kali-kali Ki Mino melihat perkelahian antara kedua anak muda itu sambil mengerutkan keningnya. Ia mencoba menilainya meskipun ia tidak mempunyai banyak kesempatan karena ia sendiri harus bertempur melawan salah seorang kawan Ki Dangalit. Jika Panon mempunyai pengalaman yang cukup, maka ia tentu tidak akan banyak mengalami kesulitan mengatasi Kuda Rupaka. Karena pada dasarnya ia memiliki ilmu yang lebih baik. Tetapi agaknya Panon benar-benar memerlukan pengalaman bertempur yang cukup. Panji Surawilogo yang sudah kehilangan lawannya tiba-tiba saja memandangi Pinten yang berdiri bermangu-mangu. Sejenak ia bagaikan beku, namun kemudian terdengar suaranya gemetar. "Di manakah pusaka itu, Pinten?" Pinten masih berdiri di tempatnya. Dipandangnya Panji Surawilogo yang bagaikan kerasukan hantu. Bahkan terasa juga tengkuk Pinten meremang ketika ia melihat wajah yang merah oleh darah yang menetes dari keningnya. "Cepat!" Panji Surawilogo berteriak. "Kau jangan menyangka bahwa kali ini aku hanya menakut-nakuti, perempuan gila." Pinten mundur selangkah. "Ayo cepat, atau aku harus membunuhmu dan membunuh semua orang di dalam istana ini." Adalah di luar dugaan sama sekali bahwa tiba-tiba saja Pinten menjawab, "Panji Surawilogo, jangan kau membentak-bentak saja jika keningmu merasa sakit. Bukan akulah yang melukaimu. Diam, diam, aku akan bunuhmu." Kemudian maksa perempuan tua itu untuk menunjukkan di mana pusaka itu. Namun sekali lagi jawab Pinten yang tidak duga-duga, "Tadi orang yang kau bunuh itu juga mengancam aku seperti itu. Tapi aku sama sekali tidak takut." Panji Surawilogo menyerang dan mengarahkan pedangnya ke arah Pinten. Tetapi Pinten tidak membiarkan dadanya dilubangi oleh senjata Panji Surawilogo. Apalagi Panji Surawilogo masih belum memperhitungkan kemungkinan yang dapat dilakukan Pinten, sehingga serangannya sama sekali tidak sepenuh tenaga. Ternyata Pinten mampu mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dengan tangkasnya ia mengelak, justru melompat mendekati Panji Surawilogo. Dengan sekuat tenaga ia mukul pergelangan tangan Panji Surawilogo dengan kedua belah sisi telapak tangannya yang dilambari perhitungan yang matang, sehingga tangannya tepat mengenai segi kelemahan di pergelangan tangan itu. Terdengar sebuah keluhan tertahan, rasa-rasanya sendi di pergelangan tangan Panji Surawilogo terlepas. Perasaan sakit telah menyengat bukan saja pada pergelangan itu, tapi seakan-akan telah merambat di seluruh tubuhnya. Tapi yang penting bagi Pinten, serangannya yang tiba-tiba dan yang sama sekali tidak diduga oleh Panji Surawilogo berhasil membuat senjatanya terlepas dari tangannya. Panji Surawilogo yang marah itu berteriak sekali lagi sambil berusaha memungut senjatanya yang terjatuh. Tapi sekali lagi ia terkejut bukan kepalang sewaktu ia membungkukkan badannya. Pinten sudah menyerangnya dengan kecepatan yang tidak terbayangkan sama sekali. Loncatan yang cepat disusul dengan serangan kaki yang kuat telah mengenai pundak Panji Surawilogo. Ternyata bahwa serangan itu telah melemparkan Panji Surawilogo terjatuh dan terguling beberapa kali di atas tanah. Yang terjadi benar-benar telah mencengkam setiap hati. Mereka yang bertempur berpasangan pun terkejut, apalagi mereka yang sempat menyaksikan apa yang telah terjadi. Ki Dangalit dan Raden Kuda Rupaka menggeram. Bahkan Kuda Rupaka kemudian berteriak, "Betina liar, Paman Panji, ternyata selama ini kita telah ditipu oleh sikap pura-puranya. Jangan ragu-ragu, bunuh saja perempuan itu." Panji Surawilogo telah meloncat bangkit, tetapi tangannya masih terasa nyeri di pergelangan tangannya. Apalagi pedangnya sudah tidak berada lagi di tangannya. Tapi Panji Surawilogo tidak menggantungkan dirinya pada senjatanya.
Ia adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga tanpa senjata pun ia akan mampu berbuat sesuatu. Sejenak kemudian Panji Surawirogo telah siap untuk bertempur melawan perempuan yang selama ini dikenal seolah-olah hanyalah seorang gadis yang lemah dan dungu. Namun tiba-tiba telah berubah menjadi seekor macan betina yang berbahaya. Panji Surawirogo tidak lagi merhatikan siapakah lawannya. Yang ada di benaknya hanyalah desah nafas maut. Ia hanya bertempur untuk membunuh lawannya secepat-cepatnya, siapapun lawannya itu. Sementara itu Kudo Rupoko masih juga berjuang melawan anak muda yang dianggapnya selalu mengganggu usahanya di dalam istana itu. Namun demikian lawannya bukannya tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Bahkan semakin lama perantau itu rasa-rasanya menjadi semakin garang. Tandangnya semakin mapan dan ilmunya bagaikan mengalir semakin deras ketika tubuh anak muda itu sudah basah oleh keringat. Yang mengumpat sambil mengarahkan tenaganya adalah Kidang Alit. Ia telah menjumpai lawan yang tidak disangka sebelumnya, bahkan ternyata anak muda yang disangkanya kurang waras itu memiliki ilmu yang tidak dapat ditundukkannya dalam waktu yang cukup lama. Bahkan masih ada lagi perempuan yang telah mengganggu usaha mereka untuk melaksanakan maksudnya. Tentu Pinten telah menghalangi Bromodoro sehingga saatnya Panji Surawirogo muncul dan menjebak keduanya dalam perkelahian, desis Kidang Alit di dalam hatinya. Jika aku tahu, maka keduanya sebenarnya dapat bersama-sama membunuh perempuan itu lebih dahulu. Tapi semuanya telah terjadi dan Kidang Alit tidak akan dapat mulai dari permulaan lagi. Ia kini berhadapan dengan sangkan yang seperti Pinten. Untuk waktu yang lama telah dianggap sebagai seorang anak muda yang tidak seperti apapun. Selain mengganggu dan memuakkan, tetapi ternyata kini ia mampu menunjukkan bahwa ia tidak kalah dari anak-anak muda yang sedang berkumpul di halaman istana untuk mengadu kemampuan diri dengan taruhan nyawa. Dalam pada itu, Panji Surawirogo yang telah terluka di kening dan kehilangan senjatanya benar-benar telah menjadi wuru. Tandangnya semakin kasar dan keras meskipun ia berhadapan dengan seorang perempuan. Perempuan yang benar-benar mengherankan semua orang kecuali Sangkan. Istana ini seolah-olah dihuni oleh orang-orang yang penuh rahasia, berkata Kimino di dalam hatinya. Dan ia pun sadar bahwa ia pun salah seorang dari mereka yang berusaha menyelimuti dirinya dengan penuh rahasia. Tidak ada seorang pun yang nampaknya wajar dan menyatakan dirinya di sini sebagaimana ia yang sebenarnya. Ia melanjutkan, demikianlah perkelahian itu pun menjadi semakin sengit antara mereka yang tidak saling mengenal keadaan masing-masing yang sebenarnya. Setiap orang meragukan Kidang Alit, bahkan ia seorang yang sekedar singgah di Pedukuhan Karangmojo sebagai seorang petualang dari lingkungan orang kebanyakan. Menilik sifat dan wataknya, maka ia tentu mempunyai latar belakang kehidupan yang lain dari yang sebenarnya. Setiap orang pun meragukan apakah Panon benar-benar perantau, bahkan seorang pengemis yang sekedar singgah mencari belas kasihan bersama pamannya Kimino, namun yang ternyata kemudian memiliki kemampuan yang tidak dapat diabaikan. Sementara Sangkan dan Pinten telah menimbulkan kejutan di saat-saat perkelahian yang menentukan itu terjadi. Mereka bagai harimau yang terbangun dari tidur yang nyenyak, langsung mengaum dengan dahsyatnya. Sedangkan Kudo Rupoko telah menimbulkan keraguan-raguan pula bahwa maksud kedatangannya benar-benar berniat baik terhadap Raden Ayu Kudo Narpodo. Sikap Panji Surawirogo dan bahkan Kudo Rupoko sendiri telah menimbulkan kecemasan di hati Raden Ayu. Justru yang paling wajar di antara mereka yang datang di istana itu adalah orang-orang perguruan Guntur Geni. Mereka datang sebagaimana keadaan mereka yang sebenarnya. Dan yang terjadi kemudian adalah benturan ilmu dari orang-orang yang masing-masing telah melakukan tugas dalam selubung sandi. Yang satu bertempur dengan segenap kemampuan melawan orang yang tidak diketahuinya. Bukan saja keadaan dirinya yang sebenarnya, tetapi juga maksud kedatangannya di istana ini. Dalam ketegangan yang semakin panas, Pinten ternyata berhasil melindungi dirinya dengan ilmu yang ada padanya.
Dengan tangan kosong ia bertempur melawan Panji Surawilogo yang telah kehilangan senjatanya pula. Meskipun Panji Surawilogo menjadi semakin kasar dan keras, ternyata Pinten sama sekali tidak terdesak, bahkan kecepatan bergeraknya telah mengimbangi kekasaran lawannya yang garang. Tapi dalam pada itu ternyata Panji Surawilogo masih mempunyai senjata yang lain, yaitu pisau belati yang tersimpan di bawah ikat pinggangnya. Dengan geram ia mencabut belati itu dari sarungnya dan siap untuk merobek perut Pinten. Pinten surut selangkah ia sadar sepenuhnya bahwa Panji Surawilogo adalah orang yang sangat berbahaya, apalagi dengan belati itu di tangannya. Ternyata kemudian Panji Surawilogo sama sekali tidak memberi kesempatan pada Pinten. Serangannya datang membadai, ujung belatinya menyambar-nyambar seolah-olah mematuk dari segala arah. Pinten harus berlompatan surut beberapa langkah. Pinten tidak membiarkan dirinya terdesak terus-menerus dan apalagi mengalami cedera. Sehingga dengan demikian maka ia pun segera mengeluarkan senjatanya pula. Senjata Pinten adalah seuntai rantai yang melingkar di bawah ikat pinggangnya. Rantai yang ujungnya dikaitkan sebuah bola baja yang besarnya seperti biji salak, namun bobotnya cukup berat dan dapat melumpuhkan lawan. Apalagi tangan Pinten yang sudah terlatih dengan senjata itu. Panji Surawilogo yang dicekam oleh kemarahan yang tiada tara masih juga terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar desing yang menyambar di atas kepalanya. Ternyata bola baja itu telah berputar seperti baling-baling dalam dorongan kekuatan yang luar biasa, sehingga menumbuhkan desing yang mendebarkan. Gila, geram Panji Surawilogo. Perempuan ini ternyata memiliki kekuatan iblis. Pinten bergeser selangkah mundur, ia berubah gerak senjatanya, namun kemudian dengan cepatnya senjata itu terjulur mematuk lawannya. Panji Surawilogo melompat ke samping, ia harus mempergunakan otaknya untuk melawan senjata Pinten. Namun luka di keningnya dan darah yang sudah mendidih telah mendorongnya untuk segera berusaha membinasakan lawannya. Dalam ketegangan itu maka tiba-tiba saja Panji Surawilogo yang masih berusaha mempergunakan nalarnya itu telah melompat dengan sangat cepatnya dan berguling beberapa kali justru menjauhi Pinten. Pinten tidak sempat mencegah, apalagi ia tidak segera tahu maksud lawannya. Baru kemudian ia sadar bahwa saat Panji Surawilogo melenting berdiri, ia sudah menggenggam kembali senjata yang tadi sudah terlepas dari tangannya. Pinten menarik napas jenak, ia sadar sepenuhnya bahwa pertempuran yang berikut akan berarti mempertaruhkan nyawanya. Karena itu maka ia pun segera mempersiapkan dirinya sepenuhnya untuk menghadapinya. Dengan sepenuh kemampuan yang ada dan dengan tekad yang bulat bahwa saatnya sudah tiba untuk mengakhiri segala macam teka-teki yang ada di istana ini. Demikianlah maka Pinten pun kemudian mempersiapkan rantainya, sedangkan Panji Surawilogo siap dengan pedang di tangan kanan dan belati di tangan kirinya. Dalam pada itu pertempuran di lingkungan lain dari halaman itu pun menjadi semakin sengit. Udorpoko mencoba untuk segera menguasai lawannya, namun lawannya pun telah mengerahkan segenap kemampuannya dan justru berusaha untuk mendesaknya. Idang Alit yang sama sekali tidak menduga mendapat yang tangguh. Meskipun sekali-kali sangkan terdesak surut, namun di saat yang lain ia mampu menyerang seperti badai. Sementara itu Kimino masih tetap bertahan dan bahkan sekali-kali ia masih sempat perhatikan perkelahian Pinten dan Panji Surawilogo yang semakin seru. Gadis itu memang luar biasa fisiknya. Bahkan nampaknya ia tidak kalah dari kakaknya. Jika benar sangkaan itu memang kakaknya, benarnya lah bahwa Pinten memang mampu menempatkan diri sebagai lawan yang membingungkan Panji Surawilogo. Kemarahan, luka di keningnya dan nafsu yang melonjak-lonjak membuat Panji Surawilogo kadang-kadang kehilangan pengamatan diri. Meskipun ia memegang pedang di tangan kanan dan belati di tangan kiri, tetapi pandangannya terganggu oleh darah yang menetes dari keningnya. Kekasaran dan kekerasan Panji Surawilogo lambat laun membuka Pinten hati-hati dan mengeluarkan segenap kemampuannya untuk menjatuhkan lawannya. Tetapi Panji Surawilogo pun cukup tangguh. Dengan tangkasnya ia menyerang dengan pedangnya. Ia menusuk tubuh Pinten. Pinten masih dapat miringkan badannya.
sehingga pedangnya itu hanya merobek udara. Namun pada saat itu Panji Surawilogo masih sempat mengayunkan tangan kirinya yang menggenggam belati dan mengayunkannya ke arah Pinten dan siap merobek lambung. Pinten berdebar juga melihat serangan itu. Dengan tangkas ia membungkukkan badannya sambil melangkah mundur. Namun dengan penuh perhitungan ia menghadapi lawannya yang menjadi semakin buas. Ternyata seperti yang diperhitungkan Pinten bahwa Panji Surawilogo tidak akan membiarkannya terlepas dari rangkaian serangan. Karena itulah maka pada saat ia menjejakkan kakinya, ia sudah siap menggerakkan tangannya. Perhitungan itulah yang ternyata telah menyelamatkannya. Dengan cermat ia justru menunggu saat Panji Surawilogo meloncat sekali lagi sambil mengayunkan pedangnya untuk menebas leher Pinten. Pada saat itulah Pinten serta-merta membungkukkan badannya dan sedikit pada lututnya. Ia sudah siap menghadapi belati yang berada di tangan Panji Surawilogo yang menyerang langsung ke bagian wajahnya. Tepat pada saat itulah tangan Pinten bergerak, senjata rantainya berdesing dengan kerasnya mengarah ke badan Panji Surawilogo. Panji Surawilogo melihat ayunan yang sangat berbahaya itu, sehingga karena itulah maka cepat kilat ia melompat menghindar. Dan seperti yang sudah Pinten perhitungkan, dengan sangat cepat dan tiba-tiba kakinya maju selangkah lebih dekat dan rantainya menyambar sekali lagi mengejar sasaran. Panji Surawilogo berusaha menghindar sambil mengumpat. Ia tidak menyadari bahwa lawannya dapat bergerak cepat itu dan justru memperhitungkan saat-saat yang paling tepat pada ujung dan pangkal geraknya. Serangan Pinten itu benar-benar tidak dapat dihindarinya lagi. Bola baja itu telah menghantam pundak kanannya sehingga terasa seolah-olah tulang pundaknya remuk. Panji Surawilogo menggeram tertahan, bukan saja menahan sakit tetapi juga menahan kemarahan yang tidak tertahankan di dalam dadanya. Panji Surawilogo terdorong mundur selangkah, namun dadanya berdentang ketika ia melihat Pinten sekali lagi mempergunakan waktunya dengan sangat tepat. Sekali lagi gadis itu melompat maju sambil mengayunkan rantainya. Tapi Panji Surawilogo pun mempunyai perhitungan yang masak pula. Pada saat Pinten menyerangnya, maka belati yang ada di tangan kirinya dilontarkan dan meluncur ke depan ke arah Pinten dengan sangat cepatnya. Pinten terkejut, ia tidak menyangka Panji Surawilogo melontarkan belati yang ada di tangannya. Tetapi ia sudah terlambat walaupun ia sudah mencoba menghindar. Terasa ujung pisau itu telah merobek kulit tangannya. Pinten mengeluh tertahan menahan sakit, tetapi ia tetap sadar bahwa ia sedang menghadapi lawan yang paling berbahaya. Pinten merubah tata geraknya ketika kakinya menyentuh tanah, maka ia meloncat mundur ke belakang sejauh-jauhnya untuk memberi kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Tapi sekilas ia melihat gerak kaki lawannya dan nalurinya segera memberitahukan padanya bahwa lawan sedang menerkamnya. Pinten masih sempat mengelakkan ujung pedang yang langsung menusuk dadanya, dan dengan cepat ia memutar rantainya dengan sekuat tenaga. Panji Surawilogo tidak pernah menyangka bahwa Pinten dapat berbalik menyerang secepat itu. Rantai bola baja di tangan Pinten menghantam tengkuk Panji Surawilogo sehingga ia terdorong maju selangkah dan kemudian kehilangan keseimbangan sama sekali. Panji Surawilogo terhuyung-huyung ke depan dan kemudian jatuh tertelungkup di tanah. Agaknya hantaman bola besi di tengkuknya itu benar-benar merupakan serangan yang sangat menentukan, membuat Panji Surawilogo tidak sadarkan diri. Sejenak Pinten termangu-mangu, tangannya masih gemetar memegang pangkal rantainya. Ia masih berdiri dengan kaki yang merenggang di sisi tubuh Panji Surawilogo yang terbaring itu. Tetapi Pinten tidak berbuat apa-apa lagi. Tanpa sadar ia mengusap tangannya yang terluka. Sewaktu melihat darah di tangannya, sadarlah ia bahwa ia sedang terluka. Pinten merasa bersyukur bahwa Panji Surawilogo tidak mati, hanya tidak sadarkan diri. Karena kalau Panji Surawilogo mati, maka ia tidak akan mendapatkan keterangan apapun dari orang yang sudah mati. Maka itulah maka Pinten kemudian memutuskan untuk tidak berbuat apa-apa lagi. Yang dilakukannya adalah mengikat tangan dan kakinya agar tidak dapat melarikan diri, kemudian menungguinya sambil melihat pertempuran yang masih berlangsung dengan sengitnya.
Yang terjadi atas Panji Srawilogo benar-benar mengejutkan setiap orang yang hadir di halaman. Bukan saja Kudo Rupoko yang telah kehilangan kawan, tetapi ternyata yang lain pun menjadi berdebar-debar karenanya. Gadis yang mereka anggap sebagai gadis lugu dan kemanja-manjaan itu ternyata memiliki sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya. Bahkan Sangkan pun menarik napas lega melihat adiknya telah berhasil melumpuhkan lawannya. Apalagi Panji Srawilogo itu telah berhasil membunuh lawannya pula, Bromodoro. Tapi agaknya Panji Srawilogo sudah terlampau lelah. Itulah agaknya maka Pinten dapat mengalahkannya, desis Sangkan di dalam hatinya. Namun ia sendiri masih harus memeras tenaga melawan Ki Jangalit yang sedang berusaha membunuhnya. Dalam pada itu, pertempuran yang terjadi di halaman itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Namun kekalahan Panji Srawilogo telah mempengaruhi keadaan Kudo Rupoko yang betapapun dibakar oleh kemarahannya. Terpaksa harus mengakui kenyataan bahwa Panji Srawilogo sudah tidak berdaya lagi. Bahkan ia tidak mengetahui dengan pasti apakah orang itu masih hidup atau sudah mati. Kemudian Pinten hadir pula di dalam arena perkelahian itu, maka keadaan akan segera berubah. Kudo Rupoko menjadi semakin gelisah. Ketika ia melihat Pinten ternyata kemudian melepas ikat pinggangnya dan mengikat tangan dan kaki Panji Srawilogo yang sudah tidak berdaya lagi. Dengan demikian maka gadis itu tentu akan berbuat sesuatu dengan meninggalkan Panji Srawilogo yang sudah tidak berdaya itu. Dugaan Kudo Rupoko ternyata benar. Pinten yang kemudian telah selesai mengikat Panji Srawilogo telah berdiri tegak memandang arena perkelahian. Kali Pinten berpaling ke arah Panji Srawilogo, kemudian katanya di dalam hatinya, walaupun Panji Srawilogo mempunyai tenaga cadangan yang dapat memutuskan tali janget sekalipun, tapi ia tidak akan mampu untuk memutus tali ikat pinggangku yang terdiri dari 3 helai janget. Kemudian Pinten memusatkan perhatiannya pada arena perkelahian itu. Ia melihat kakaknya Sangkan bertempur melawan Ki Jangalit, sementara Panon bertempur dengan gigihnya melawan Kudo Rupoko. Di tempat lain Kimino yang meskipun sudah bukan muda lagi namun nampak masih tetap cekatan dan tangkas mempergunakan senjatanya. Perhatian Pinten terhadap arena itu telah mendebarkan jantung mereka yang sedang bertempur, terutama mereka yang merasa dirinya berada di pihak yang berseberangan dari gadis itu. Ia tentu akan membantu kakaknya dan dengan demikian akan sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Ki Jangalit menyadari penuhnya akan hal itu. Hadirnya orang-orang yang semula tidak diperhitungkan itu benar-benar membuatnya bagaikan gila. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa karena Sangkan memiliki kemampuan yang dapat mengimbanginya. Ternyata tidak ada pilihan lain lagi bagi Ki Jangalit jika ia terlambat dan Pinten sudah menjadi semakin dekat. Maka ia tidak akan mendapat kesempatan apapun lagi. Pinten akan membantu kakaknya dan menjadi penentu bagi akhir pertempuran itu. Karena itulah anak muda yang licik itu pun mengambil keputusan yang licik pula. Tiba-tiba saja terdengar isyarat dari mulutnya sebuah suitan pendek. Kudo Rupoko tidak mengerti arti isyarat itu dengan tepat, tetapi ia dapat menduga bahwa Ki Jangalit tidak lagi bernafsu untuk melanjutkan perkelahian. Setan alas geramnya dan Kudo Rupoko pun harus menentukan satu pilihan. Jika ia tinggal dan melanjutkan pertempuran, maka ia akan mengalami nasib yang sama dengan Panji Srawilogo. Tapi jika ia meninggalkan arena, maka ia akan berhadapan dengan Ki Jangalit dan seorang kawannya. Tapi Ki Jangalit masih akan dapat diajak bicara. Mungkin ia memerlukan aku atau aku dapat melepaskan keinginanku untuk sementara sebelum aku mendapatkan bantuan dari orang lain. Karena itulah maka Kudo Rupoko yang telah melihat nasib Panji Srawilogo tidak mempunyai keputusan lain ketika Ki Jangalit kemudian mulai menunjukkan sikap yang berubah. Karena persiapannya untuk melarikan diri, maka Kudo Rupoko justru telah mendahuluinya dengan serta-merta. Panon memang sudah menduga bahwa pada saat-saat lawannya akan meninggalkan arena setelah kemenangan Pinten. Namun tidak cepat yang ia duga tanpa tanda-tanda apapun. Karena itulah maka ia kehilangan saat sekejap, dan saat yang sekejap itu telah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kudo Rupoko.
Bahkan kemudian disusul oleh Ki Dangalit dan kawannya pada saat perhatian Sangkan dan Kimino merampas oleh tindakan Pudorkoko. Pinten yang masih belum sempat mendekat tidak dapat berbuat apa-apa. Ia melihat ketiga orang yang berlari meninggalkan arena dikejar oleh lawan-lawannya. Sangkan dan Mino mengejar dengan melompati dinding tembok pula. Mereka melihat ketiga orang itu berlari memencar dan menyusup di dalam gerumbul-gerumbul